Ada tokoh di luar negeri yang terus-menerus ya memberikan hasutan, memberikan satu ajakan-ajakan untuk melakukan langkah-langkah yang inkonstitusional, melakukan langkah-langkah yang tidak mempercayai lembaga-lembaga yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu. Ya artinya ada ajakan-ajakan untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu yang sah. Iya, kalau saya bicara kelompok ya, itu diucapkan oleh seseorang. Tetapi kalau ada konspirasi, ada kaitan, ada kait-mengkait antara luar dan dalam, itu iya. Ya, oleh karena itu ya tentunya saya juga sudah menyampaikan bahwa langkah-langkah yang inkonstitusional itu harus dihentikan. Sebab kalau tidak, ini negara hukum. Ya, Indonesia mempunyai suatu standar hukum tertentu. Hukum adalah kesepakatan kolektif dari bangsa Indonesia untuk mengatur ketertiban, ya, mengatur keamanan, kedamaian. Tatkala hukum itu dilanggar, hukum itu dikhianati, hukum itu ditabrak, ya maka akan membuat ya masyarakat tidak tentram, masyarakat merasa terancam. Itu kita hentikan. Iya, baik. Tadi baru saja kita simak bersama-sama pernyataan dari Menko Polhukam Wiranto yang menyebutkan ada tokoh di luar negeri yang terus-menerus menghasut, memprovokasi untuk melakukan langkah-langkah yang inkonstitusional. Kemudian dalam pernyataannya tersebut, Pak Wiranto juga menyatakan, memastikan pemerintah akan menghentikan semua tindakan yang melawan hukum, gitu ya. Kurang lebih itu adalah pernyataan tegas yang baru saja disampaikan kemarin dalam wawancara di Metro TV oleh Pak Wiranto. Ya, memang ini kan menjelang hari H ya. Menjelang hari H kan ada seruan untuk people power, ada seruan untuk macam-macam gitu. Tapi saya kira sebagai negara yang beradab dan demokrasi kita naik kelas, orang juga harus disadarkan bahwa demokrasi kita itu harus jalan di koridor hukum. Pemerintah sudah benar menegaskan itu menjelang hari H. Siapapun jangan macam-macam. Mau pemilih 01, mau pemilih 02, mau apa itu semua akan tunduk. Orang masih mengerti ketika orang marah-marah ketika 1-2 hari sebelum pemilu, setelah pengumuman. Misalnya orang masih bisa mengerti, tapi lama-lama you juga tidak bisa menolak hasil itu kalau institusi resmi mengatakan begini ya. Di luar itu sudah dianggap melanggar hukum. Ya, you harus tempuh jalan hukum aja, nggak bisa jalan-jalan yang inkonstitusional. Walaupun banyak masalah tafsirkan apa yang dinyatakan oleh Pak Wiranto sebagai upaya represif, begitu Bang. Ya, orang mengatakan represif, tapi yuk kemana-mana juga ada ketegasan hukum. Gitu. Dan bertindak sesuai koridor hukum, bukan di luar kiri kanan atau serempet-serempet ya. Tidak berarti you bisa memfitnah seenaknya, maki seenaknya, ngomong dari luar negeri lalu kemudian serukan yang begini-begini. Itu menimbulkan ketakutan bagi orang lain. Ketika itu menimbulkan ketakutan bagi orang lain, dia melakukan pelanggaran hak asasi. Di dalam ketentuan hak asasi, orang harus bebas dari ketakutan, rasa takut. Freedom from fear. Jadi itu nggak boleh. Jadi hal-hal seperti itu harus dijamin oleh pemerintah. Dan diingatkan kembali. Ini warningnya kalau kita lihat tokoh di luar negeri yang memprovokasi masyarakat ini semoga memang pesannya sampai gitu ya. Bahwa kemudian siapapun yang di luar negeri jangan ikut-ikutan dalam politik dan mencoba mengadu domba suasana yang sedang dicoba didinginkan oleh semua pihak gitu kan. Tokoh di luar negeri silakan urus diri di luar negeri saja. Nggak usah kemudian ikut-ikut urusan dalam negeri gitu. Atau pulang saja dulu. Gitu ya. Tapi benar tadi apa yang dikatakan oleh mungkin sedang menunggu dijemput. Ada lanjutannya sebenarnya kemudian pernyataan dari Pak Wiranto yang tadi mungkin belum sempat kita kutip adalah adanya ancaman untuk menutup akun-akun media sosial. Akun-akun media sosial dikatakan bahwa pemerintah kini secara khusus akan menyoroti semua yang ada di media sosial yang mengandung ujaran kebencian, radikalisme, pornografi dan juga hasutan. Itu akan mulai diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan sebenarnya itu sudah mulai dilakukan pada tahun 2018 lalu. Dikatakan sudah ada 700.000 akun media sosial yang dihentikan oleh Kemenpol Hukam. Pasti mensupport langkah itu. Cuman pernyataan Pak Wiranto untuk menutup media itu nggak bisa diterima. Karena ini bukan lagi yang sempat diralat begitu ya. Awalnya dikatakan media. Tapi kalau sosmed menurut saya kita masuk ke sebuah peradaban baru. Di mana komunikasi lewat sosmed itu sangat
sangat dominan. Dan kita harus mulai naik kelas untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih beradab di situ. Bukan dipakai sebagai tempat orang caci maki, fitnah, itu pengecut. Cara-cara seperti itu pengecut, apalagi yang menyembunyikan identitas. Apalagi pakai akun-akun bodong yang memang tujuannya memang untuk memberikan rasa takut kepada pihak dan orang-orang tertentu. Dan memang niatan dari Wiranto untuk membentuk tim hukum nasional seperti itu, tujuannya memang mengkaji ucapan dan juga tindakan tokoh-tokoh yang di garis bawah adalah tokoh-tokoh yang berkaitan dengan hasil pemilu. Tujuannya memang kita tidak menginginkan adanya gerakan inkonstitusional. Seperti itu. Kita ingin menghormati proses demokrasi yang sama-sama kita jalani itu. Asalkan tidak membendung kebebasan berpendapat. Menghormati proses demokrasi itu menghormati rakyat. Sesungguhnya menghormati rakyat. Makanya tadi saya bilang, kalau you melakukan hal-hal yang menyimpang ketika pilihan sudah ada, itu you tidak menghormati pilihan rakyat dan tidak menghormati rakyat. Kalau kata Afi tadi tidak menghargai demokrasi. Itu soal kedaulatan rakyat. Rakyat sudah bicara. Suara rakyat adalah suara Tuhan seperti itu. Tapi memang ada juga kontroversi yang mengatakan ini pemerintah dikhawatirkan dinilai otoriter. Apakah memang perlu untuk membentuk tim hukum nasional, atau kita sudah punya kepolisian yang juga bisa mengatur hal ini, juga ada pasal-pasal pendukung untuk mengatur di media sosial. Apa yang bisa disampaikan? Mungkin juga Bang Dom punya pengalaman dari masa ke masa seperti itu. Ya, kalau membandingkan masa Orde Baru dan sekarang sudah jauh sekali. Kalau lihat sikap orang seperti Jokowi terhadap media juga sudah beda banget. Orang tidak merasa, kan beredar video di mana Jokowi itu adalah salah satu tokoh yang paling banyak difitnah, paling banyak dihina. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang mengatakan Jokowi membatasi media. Menurut saya sih itu quiet hipokrit. Tidak pernah ada dan tidak pernah terdengar hal seperti itu dilakukan oleh pemerintah. Persis juga pada waktu masa Pak SBY. Semua hal yang menyakiti malah dipegang sendiri, lalu kemudian curhat di kelompok-kelompok kecil. Dan itu menurut saya tidak bisa dikatakan bahwa ini sebuah rezim yang otoriter. Tidak ya, itu jauh media. Dari situ. Tujuannya adalah menjaga. Kamu merasa nggak ditekan? Tidak sih. Bahkan kalau misalnya memang dengan bebas, tapi memang freedom apakah masih lebih bebas berekspresi di media sosial misalnya saat ini begitu ya. Paling tidak, tapi kalau melihat pengalaman di beberapa negara lainnya pernah itu sebenarnya dilakukan. Ini layanan media sosialnya ya. Jadi bukan akun per akun, tapi layanan media sosialnya yang kemudian dihentikan sementara gitu. Itu pernah dilakukan oleh India misalnya pada tahun 2017 dan Jerman juga bisa melakukan itu. Jerman juga. Dan Turki juga berpengaruh dalam mengurangi hoax yang berkembang gitu ya di antara masyarakat. Ketika situasinya tidak kondusif lagi. Kalau beberapa kali kan kita datangin orang Kominfo ke sini kan, mereka berusaha untuk mengurangi itu, tapi menurut saya belum efektif. Kita lihat kemarin Sri Lanka ketika bom terjadi langsung ditutup shutdown untuk sementara supaya tidak bermunculan narasi-narasi yang simpang siur di media sosial. Dan kita tidak bisa mengatakan itu otoriter, bukan? Betul. Ini karena untuk keselamatan situasi, ada situasional. Jadi kepentingan nasional gitu ya. Oke. Bicara soal setan gundul, terlalu lama kita bicara politik. Saya mau bicara yang happy-happy boleh. Di segmen terakhir ini kami menyiapkan suatu sajian yang memang istimewa. Kita bicara soal Royal Baby, jadi kan. Kita bicara soal putra dari Pangeran Harry dan juga Meghan Markle. Seperti apa? Karena juga fotonya ternyata sudah beredar di media sosial. Untuk media sosialnya tidak terjadi, nggak di shutdown. Jadi kita masih bisa lihat wajah dari bayi lucu ini seperti apa. Nanti kami akan bahas lebih jauh bersama. Tetaplah bersama kami di Metro TV.